Assalamualaikum adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kalisti. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kalisti berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Ayo amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar sekolah Siti dan teman-temannya. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenai lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Adik-adik semuanya, Kalisti mau tanya nih, di manakah adik-adik bersekolah? Lalu, di mana alamat sekolah adik-adik? Apakah adik-adik menjaga dan merawat sekolah dengan baik? Kalisti berharap adik-adik bisa menjaga dan merawat sekolah adik-adik dengan baik, karena disitulah tempat adik-adik untuk belajar. Ayo amati lagi gambar berikut ini. Ini adalah gambar SD Negeri Nusantara 01, di mana Edo dan teman-temannya sekolah. Nah, SD Nusantara 01 ini terletak di Jalan Nusantara sebelah kanan dan sebelah kirinya itu terletak sawah. Lalu, seberang dari SD Negeri Nusantara 01 itu ada rumah warga, ada fotokopi, ada toko, puskesmas, dan balai kelurahan. Karena ini saling berhadapan, maka letak kanan dan kirinya itu berbeda atau kebalikannya. Nah, untuk gambar denah yang di atas kanan berarti denah yang di bawahnya kiri. Begitupun dengan gambar denah di atas sebelah kiri, maka di bawahnya sebelah kanan karena letaknya berhadapan. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana cara kalian berangkat ke sekolah? Apakah kalian diantar orang tua, atau kalian berjalan kaki dengan teman-teman, atau kalian naik angkutan umum?
Kalisti berharap adik-adik semuanya berangkat ke sekolah dengan hati yang gembira dan senang. Nah, untuk saat ini adik-adik tidak bisa sekolah dahulu ya, karena adik-adik harus belajar dari rumah. Denah adalah gambar letak suatu tempat yang digunakan untuk mengetahui letak suatu tempat. Di mana denah terdapat arah mata angin yang digunakan untuk mengetahui arah. Alat yang digunakan yaitu kompas yang selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ini adalah gambar kompas untuk menentukan arah ya adik-adik. Dan ini adalah gambar arah mata angin. Jadi arah mata angin ini ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Mari kita bernyanyi arah mata angin bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu tadi contoh lagu arah mata angin. Jadi biasanya kalau ada denah itu ada arah mata anginnya. Baik adik-adik, selanjutnya adik-adik bisa menggambarkan peta atau denah ya adik-adik, seperti tadi contohnya. Dan adik-adik bisa jelaskan letak dari sekolah adik-adik masing-masing. Jadi kalian bisa amati ya. Oh, sebelah kanan kiri sekolahku ada apa ya? Lalu di depan sekolahku itu ada apa? Apakah ada bangunan toko mungkin? Atau tempat fotokopi? Jadi seperti itu ya adik-adik. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda-beda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, perhatikan uang saku Siti, Dayu, dan Beni. Siti, Dayu, dan Beni memiliki uang pecahan yang berbeda-beda. Mari kita cari tahu berapa jumlah uang saku Siti. Di gambar ada 4 keping uang logam 500-an. Jadi, uang saku Siti itu 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Karena 500-nya ada 4 adik-adik. Jadi, kita jumlahkan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Jadi hasilnya 2000. Atau bisa juga dengan perkalian. 4 keping uang logam dikali nilai uangnya, yaitu 500. Hasilnya juga sama, yaitu 2000. Jadi, jumlah uang Siti dari ditambah 500, ditambah 500, ditambah 500, ditambah 500, hasilnya 2000. Lalu uang saku Dayu. Nah, uang saku Dayu ini terdiri dari 2 pecahan uang. Ada 500 dan 200 rupiah. Maka kita bisa tuliskan 500-nya ada berapa adik-adik?
Ya, benar sekali, 500-nya ada 2. Lalu 200-nya ada berapa adik-adik? Ya, benar sekali, 200-nya ada 5. Kita jumlahkan adik-adik secara keseluruhannya ya. 2 dikali 500, atau kalian juga bisa jumlahkan 500 ditambah 500. Dan hasilnya 1000. Lalu 200-nya ada 5. Jadi 5 dikali 200 hasilnya 1000. Nah, jika ditotalkan antara uang 500 dan 200 milik Dayu adalah 2.000 rupiah. Sedangkan uang saku Beni, nah uang saku Beni ini paling sedikit jumlah koinnya adik-adik. Mari kita cari tahu nilainya adik-adik. Nah, uang saku Beni itu ada 1000-an 2. Jadi, kita bisa jumlahkan 1000 ditambah 1000. Maka total uang Beni adalah 2000. Ternyata 3 orang tadi memiliki uang saku yang sama, tetapi berbeda pecahan uangnya. Kalau Beni 1000-an semua, Siti 500-an semua, sedangkan Dayu 500-an dan 200-an. Mengenal nilai kelompok pecahan uang. Yang pertama, nah ini ada 2 pecahan uang 100 rupiah. Berarti ditulisnya kalau ada 2 ya 200 rupiah. Nilai uangnya itu 200 rupiah. Lalu ada pecahan 500-an dan 100. Jadi jumlahnya 600 rupiah. Diucapkan 600 rupiah dan nilai uangnya 600 rupiah. Lalu ada pecahan 100 ditambah 100 ditambah 200, totalnya 400. Ini ditulis dan ini nilai uangnya. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, ini dia gerakan dasar tari. Kita bisa gunakan gerakan keseharian kita adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita belajar gerak dasar tari. Gerak dasar tari yang pertama yaitu posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Yang kedua, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Yang ketiga, gerak menekuk tangan ke samping. Yang keempat, gerak menekuk tangan ke atas. Yang kelima, posisi kaki berjingkat. Yang keenam, gerak mengangkat kaki. Yang ketujuh, gerak menekuk tangan ke depan. Yang kedelapan, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, itu tadi gerakan-gerakan dasar pada tari. Adik-adik bisa praktek di rumah masing-masing dengan menggunakan gerakan-gerakan dasar pada tari yang sudah dijelaskan. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari dapat adik-adik terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.